Nah, pada saat yang sama, ini menarik di sini. Politiknya terkonsentrasi pada partai politik. Bisnisnya terkonsentrasi pada oligarki bisnis. Apa dampaknya? Semua masyarakat marginal ke bawah habis. Muncullah kritik Tio. Repotnya Tio tidak bisa membatasi diri. Mana logika-logika akademik berbasis nilai-nilai yang benar, mana logika akademik yang isinya adalah sudah penghujatan dan penghinaan. Itu problemnya di situ. Nah, contoh-contoh tadi yang saya bilang itu menggambarkan ini butuh peran pemerintah yang menunjukkan keteladanan. Sepanjang pemerintahnya, sorry to say, Iksan Edinosi menyatakan pemerintah ini kerjanya nyangkal. Menyangkal atas apa yang muncul di masyarakat. MBG itu kesalahan di mana? Bukan di soal angka. Tapi secara sistemik struktural salah dia. Kenapa? Karena dari posisi perencanaan, bagaimana kemudian membuat rancangan, bagaimana membuat ekosistem sampai pada angka dan evaluasi, nggak beres. Jawaban-jawaban Bang Ferdinand ini justru sebetulnya tidak elok, kalau pakai bahasa Bang Ferdinand, tidak membuat mahasiswa orang muda jadi senang dengan pemerintahan ini. Harusnya responnya komunikasi publiknya berbeda. Tadi saya mencatat ada 3. Kritik itu diarahkan kepada menggoyang pemerintah. Kritik itu ada orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kritik itu adalah mengindividualisasi Pak Prabowo. Kok GR banget sih? Sebelum ke Mbak Asfi, saya ke Bung Rey dulu. Sedikit tadi ada yang mau sampaikan, silakan Bung Rey. Enggak sih, saya langsung aja ke Pak Aspin. Langsung, atau mau ada sesuatu yang mau disampaikan ke Bang Ferdinand? Agak beda sekarang, ini kemungkinan 2. Kalau enggak PDIP mau koalisi dengan Gerindra, Bang Ferdinand yang mau pindah ke Gerindra. Yang saya heran itu bukan itu. Justru kalau banyak tudingan kepada PDI yang seolah-olah berada di belakang gerakan mahasiswa ini, itu kan sekarang begitu. Apalagi hari ini saya lihat di tweet ya, banyak yang apa namanya? Tapi itu buzzer kali yang ngomong gitu. Ya apapun, kan namanya juga tudingan kan. Ya, jadi kebenarannya kan juga belum tentu. Bunyi-bunyian nih. Ya bunyi-bunyian. Tapi Ferdinand justru memuji-muji Pak Prabowo. Itu menurut saya, itu menarik juga tuh. Menarik. Apakah ada barisan tertentu di internal PDI Perjuangan itu yang memang berjalan berbeda juga dengan komunitas PDI Perjuangan yang saat ini kelihatan mulai lebih fokus kepada posisi mereka sebagai oposisi. Saya juga kaget juga sampai gebrak-gebrak meja. Ya, karena kemarin kan Ibu Mega udah menyatakan dengan tegas ya, mahasiswa itu jangan takut, ya bergerak aja gitu. Itu kan bagi saya pernyataan tegas bahwa kami oposisi gitu. Itu bagi saya tafsiran saya. Lalu dikritik oleh partai-partai kan. Ada PKB, ada PAN, ada Golkar ya, ada Nasdem yang mengkritik. Kok PDI abu-abu? Nah saya juga agak bingung. Justru ketika Ibu Mega memperlihatkan sikap dia yang lebih tegas sebagai oposisi, lah partai-partai ini meragukan lagi posisi dari Ibu Mega. Dan menjadi pertanyaan lagi ketika saudara Ferdinand yang kita kenal sebagai orang PDI Perjuangan ya, memuji-muji luar biasa malam ini Pak Prabowo. Itu maksudnya sebetulnya. Saya tidak dalam rangka memuji-muji, tetapi menyampaikan fakta dari apa yang saya tahu, saya pahami, apa yang sekarang sedang terjadi dalam perjalanan bangsa kita ke depan. Karena saya berpolitik itu dari sejak lama selalu saya sampaikan, politik saya adalah politik kebangsaan. Ketika saya lihat bangsa kita memang menuju jalan yang benar, meskipun taruhannya ini sangat besar Bang Rey, karena ketika kita kalah memang resikonya besar, tapi kalau menang ini kita akan menjadi bangsa yang hebat. Jadi saya melihat itu semua, saya mengikutinya satu persatu, makanya saya berani bicara bahwa lebih besar yang dilakukan Pak Prabowo sekarang, dan itu justru adalah Soekarnoisme yang murni. Soekarno pernah mengatakan, kutinggalkan sumber daya mineral ini sampai anak cucu bangsa ini mampu. Nah sekarang Prabowo, kenapa RKB Batubara dipotong supaya tidak habis dijualin oleh para pemain-pemain tambang itu semua. Dipotong 130 juta ton lebih. Dia mau menyediakan itu untuk anak cucu bangsa ini ke depan. Dan itu saya melihat bahwa ini Soekarnoisme yang benar, tidak hanya cuap-cuap. Karena memang Soekarno semangatnya di situ dan Prabowo melakukannya. Nah itu yang saya ikuti Bang Rey. Jadi saya tidak sedang memuji-muji, tapi saya memang senang bicara fakta. Dalam bahasa yang lain kalau kita buat mafhum mukhalafahnya gitu ya kan. Mafhum mukhalafahnya itu artinya posisi PDI Perjuangan ini sedang meninggalkan pesan-pesan Bung Karno.
Itu kira-kira itu mungkin mafhum mukhalafahnya kan begitu. Kan berbagai macam. Sedang meninggalkan. Pesan-pesan Bung Karno. Kenapa ditinggalkan pesan Karena Bung Karno? Ferdinand mengatakan pesan Bung Karno itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini. Oke. Sementara posisi PDI Perjuangan berbeda dengan Prabowo. Enggak juga Bang Rey. Artinya, Tidak ada sekarang statement ini PDI Perjuangan yang murni pesan menyatakan itu. Pak Soekarno itu Prabowo, ya otomatis PDI Perjuangan meninggalkan pesan Pak Prabowo. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau saya mengatakan saya ke atas, otomatis artinya saya tidak ke bawah. Kan kira-kira gitu. Kalau saya mengatakan saya ke kanan, otomatis artinya saya tidak ke kiri. Kalau Pak Prabowo disebut menjalankan amanah Bung Karno, sementara posisi PDI Perjuangan mengatakan berbeda, artinya PDI Perjuangan sedang tidak melaksanakan. Tapi kan tidak ada pesan pernyataan Pak PDI Prabowo. Perjuangan yang berbeda, Bang Rey. Tidak ada pernyataan PDI Perjuangan yang berbeda dari yang saya sampaikan. Hanya menggunakan analogi. Ya, itu, Bang Rey kan mencoba membangun asumsinya. Tapi yang jelas sampai saat ini tidak ada statement PDI Perjuangan terkait dengan itu. Itu kan bisa-bisanya Bang Rey saja. Tetapi saya mau mengatakan dan berani mengatakan itu. Soekarnoisme yang mana yang kau pahami? Ketika orang yang mau menyelamatkan sumber daya mineral untuk bangsa, terus kalian celah. Itu yang saya mau bertanya. Dan saya memahami itulah Soekarnoisme yang benar. Gitu Bang Rey. Oke, silakan Mbak Asfi. Iya, tadi saya mau mengikuti logikanya Bang Ferdinand ya soal yang kasus kedua yang tracker. Tadi saya catat kata-katanya begini, dia itu yang tidak dia pahami, ya kan? PBX Finder itu. Dia Lacak. berarti artinya tuduhannya adalah Tio tidak paham. Ya, betul. Nah kalau orang bisa dilaporkan ke polisi karena tidak paham, maka setidak-tidaknya saya nyicil dua dulu. Bang Ferdinand juga bisa dilaporin ke Dumas untuk dua hal. Karena salah nih, misalnya satu tadi. Ujaran kebencian, melakukan ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu konsep hak asasi manusia. Dan KUHP kita juga mengangkat hal yang sama sekarang dengan hak asasi manusia. Ujaran kebencian itu bukannya benci kepada orang per orang. Dia harus berdasarkan ras, kebangsaan atau agama. Di luar itu bukan ujaran kebencian namanya, begitu ya. Jadi kalau misinformasi itu kan berbeda dengan disinformasi. Yang satu bisa karena kita nggak tahu faktanya atau kita pahamnya itu ternyata salah gitu ya. Dan berbeda dengan disinformasi yang sengaja. Yang kedua, tadi Bang Ferdinand bilang tidak represif sama sekali, gitu ya. Data banyak lembaga yang kredibel di Indonesia termasuk YLBHI, Kontras mengatakan ada 6.719 setidak-tidaknya orang ditangkap karena aksi saja. Dan itu disebut sebagai perburuan. Dan ini bukan khas pemerintahan Pak Prabowo, itu dimulai dari pemerintahannya Pak Jokowi. Gitu ya. Apa itu diburu? Orang udah selesai aksi masih ada odol untuk gas air mata, menghalangi gas air mata, makan ditangkep. Ada orang baru mau aksi turun dari rel kereta ditangkep. Ada orang mau menuju rumah ditangkap, itu diburu begitu. Dibawa diburu ke kos dan lain-lain dan sampai terjadi sampai sekarang di aksi kemarin? Di aksi kemarin yang Agustus 2019 sampai September dan sesudah itu beberapa bulan kemudian orang masih terus diburu, dicari gitu. Jadi kalau dibilang tidak represif, enggak, saya pikir gimana? Anotasi penggunaan kata diburu itu tidak elok ya Mbak Bivitri ya. Diburu itu kan kesannya bahwa negara ini seperti ini yang ketiga sekawanan ini, serigala. Karena salah nyebut nama saya, salah lagi kan? Asfi. Ya maaf. Bercanda saya bercanda. Intinya anotasi penggunaan kata diburu itu kesannya pemerintah ini seperti kawanan citah atau serigala yang memburu kawanan domba. Enggak begitu. Jadi kita juga harus memahami polisi itu bekerja bagaimana menciptakan rasa aman. Teman-teman di intelijen juga bekerja menciptakan suasana kondusif dan memitigasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kan jangan dilihat itu kan yang kita inginkan ya. Orang yang Bang Ferdinand diduga, kalau ngomong fakta saya pikir saya juga kepingin polisi seperti itu. Itu cita-cita kita bersama. Tapi fakta setidak-tidaknya ada 6.000 orang yang udah ketahuan. Ya itu kan dari zaman Jokowi. Bukan sekarang aja. Ini zaman Prabowo. Dan nggak harus dilihat begini ini zaman juga. Prabowo. Dan jangan angkanya lebih banyak daripada angka zaman Pak Jokowi. Jadi ini melanjutkan Jadi Prabowo. harus dilihat juga. Prabowo melanjutkan Jokowi beneran dan tambah banyak. Begitu harus ya. dilihat juga Jadi mengapa seperti itu terjadi. Bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah jangan sampai situasi kita termasuk ke dalam situasi yang sangat chaos. Jadi tentu intelijen kita punya informasi bahwa ada kelompok-kelompok liar yang tidak terafiliasi dengan mahasiswa, menunggangi mahasiswa, akan menciptakan suasana chaos, bakar-bakar segala macam. Jadi teman-teman juga di aktivis sosial harus melihat itu. Kalau begitu, jangan hanya melihat bahwa ini kita ditangkapi. Ya kalau pelaku kejahatan ditangkap ya boleh dong.
Nah itu dia justru, bacalah laporan Komite Pencari Fakta. Dan yang apa disebutkan Bang Ferdinand terungkap bahwa ada penyusup. Tapi kemudian, dan kita tahu itu ditangkap sama Polda, sama Polres mungkin juga dikumpulkan tapi dilepas. Kita setuju harusnya kalau ada intelijen, ada apapun yang disebut diadili dong. Jangan mahasiswa dijadikan kambing Tapi hitam. kan banyak juga yang gitu diadili. Dan yang cukup Ini nggak bukti kan diadili. buktinya dibawa ke pengadilan. Oke. Ya, jadi sebetulnya dan mereka tuh kan kritik ya. Dan kalau dalam hak asasi manusia ada orang yang aksi dan dianggap mau melakukan kekerasan, dia dibubarkan, bukan dipukul dan ditangkap. Dan kalau kita lihat peristiwa-peristiwa teman-teman yang ditahan itu, mereka dipukul dulu. Bang Ferdinand bisa ketawa karena nggak mengalami. Ya, kalau saya kami mengalami. hadapkan Ya, dengan saya mau ribuan bertanya orang gini, yang mukanya sudah babak belur, bonyok, apakah saya itu mau pantas menggugah, diketawakan? coba logikanya Mbak. Ini bukan logika, ini fakta. Saya bicara, bagaimana cara membubarkan unjuk rasa yang tidak mau dibubarkan secara baik-baik? Coba sampaikan ke saya. Pertanyaannya kenapa harus dibubarkan kalau tidak melanggar hukum? Kalau sudah melanggar hukum melewati batas waktu, Nah, batas waktu ada di mana? Ada di undang-undang nggak? undang-undang kan Nggak ada di undang-undang. Di dalam undang-undang dinyatakan, Undang-Undang 1998 mengatakan begini. Orang kalau mau Batas waktu penyampaian pendapat itu aksi, ada. maka dia harus memberitahukan berapa banyak, di mana, kapan selesainya. Betul. Berarti memberitahukan dirinya sendiri. Dan kita tidak berpikir dengan pikiran karena hukum, dibaca aja begitu kan. Dan kemudian saya begini, jawaban-jawaban Bang Ferdinand ini justru sebetulnya tidak elok kalau pakai bahasa Bang Ferdinand, tidak membuat mahasiswa orang muda jadi senang dengan pemerintahan ini. Harusnya responnya komunikasi publiknya berbeda. Tadi saya mencatat ada 3. Kritik itu diarahkan kepada menggoyang pemerintah. Kritik itu ada orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kritik itu adalah mengindividualisasi Pak Prabowo. Kok GR banget sih? Saya itu ya. Gak begitu, jadi Banyak mahasiswa harus dipahami. Banyak mahasiswa Gini. demonstrasi ketika Yang zaman namanya, SBY. kenapa saya katakan menggoyang pemerintah? Demonstrasi zaman Jokowi. Ya, gini, jadi demonstrasi zaman jangan Prabowo. persempit Jadi makna biasa interupsi aja. Jangan Ferdinand tadi mempersempit berbicara makna itu orang saya. Saya mau katakan, berdemonstrasi. Bukan ketika seseorang Aspinawati. mengatakan lengserkan, itu apa? Bung Menggoyang Aiman, atau kritik? Anda berperan dong Nah, sebagai sebentar. host ya. Saya mau bertanya, Yang ketika orang berkata menginterupsi lengserkan, Bung itu Aim, kritik Bung atau Ferdinand menggoyang? tadi Logika berbicara. Bang Ferdinand ini- Itu namanya Rerangkuti, bukan Sebentar, Aspin. saya nggak bisa dengar, silakan. Pak. Yang menginterupsi Bung Ferdinand tadi berbicara itu namanya Rai Rangkuti, Iya. bukan Aspinawati. Oke. Oleh karena itu berikan kesempatan kepada Aspinawati berbicara tanpa diinterupsi. Ya. Sebab Silakan, Bung Ferdinand silakan. tadi tidak pernah diinterupsi oleh oleh Aspinawati. Silakan. Ada nanti fase di mana kita saling menginterupsi. Itu nanti termin ketiga, termin keempat. Baik, silakan, Ini masih silakan. termin Itu kedua. undang-undang di mana tuh? Ini peraturan Aiman Kode Etik nomor 10. Silakan. Ya kalau sekali-sekali bertanya nggak apa-apa. Terima kasih Nanti Bang Ray. saya- Tapi saya Supaya hidup juga suasana Bang betul. Ray. Kalau saya sih senang-senang aja diinterupsi. Saya ngomong 10 kali, diinterupsi 10 kali, saya senang. Karena kita harus mencontoh kepada pemerintah. Kita ini biasa-biasa aja. Berbeda pendapat itu bukan berarti harus musuhan gitu kan. Dipotong biasa-biasa aja. Yang akan menentukan adalah kecerdasan argumentasi kita, bukan waktu kita berbicara. Jadi nggak ada masalah. Mau potong saya terus-terusan silakan. Oke. Tapi maaf ya, Iya. sebentar. Oh, silakan. Jadi gini, ini saya kemarin ke Polda Metro Jaya, ada panggilan klien saya. Di situ banyak sekali mahasiswa yang ditahan. Saya jelaskan, polisi jelaskan bahwa ini mahasiswa dibayar untuk ikut seminar, putar-putar keliling Jakarta, disuruh protes. Ini Ya, terkait demo kemarin ya? Iya, Berapa demo di hari Sultan, lalu. yang termasuk Sultan. Oke. Oh ini yang Sultan. Ya, enggak, contohnya ada berapa kan? Bukan, ini kan menyangkut- mahasiswa atau demo Hotel Sultan? Beda nih. Dia Sultan, tapi maksudnya bukan mahasiswa dong. ya ada sebagian mahasiswa, ada siswa. Sebentar. Beda juga dengan yang datang ke wakil Bukan, presiden. sebentar Pak, ini menyangkut Bentar, demo ini harus bayaran. dikirakan. Yang mendemo Hotel Sultan itu kan antara dua pihak yang bersengketa. Iya. Satu sekretariat negara, satu lagi pemilik Hotel Sultan yang selama ini merasa memiliki dan kemudian ada sengketa di situ. Nggak ada kaitan sama mahasiswa dong. Bukan, ada beberapa siswa di situ. Artinya di situ saya dapat keterangan dari penyidik kalau memang ada yang berapa yang bayaran itu. Nah, kan ini dikaitkan dengan kebebasan menyatakan pendapat, menyangkut waktu segala macam. Bahwa tidak benar, bahwa polisi itu tidak akan beberapa kali penawaran pengajuan untuk izin keramaian itu dibiarkan. Nah, sekarang pesan yang disampaikan ketika mengkritik ini memang dengan narasi-narasi jahat dan masih mereka bela. Narasi jahat seperti apa? Ya kalimat-kalimat yang tidak benar, yang menghina pemerintah,
Pada saat demo ini ya? Pada saat Mahasiswa demo, ya, bukan iya. demo Sultan ya? Mahasiswa. Oke, Ini misalnya tadi- apa? Ya contoh misalnya yang disampaikan Tio, ya kalimat-kalimat tentang arti SPPG Oke. sudah dibuat laporan, kemudian menerasikan kalimat yang memang tujuannya adalah untuk menghina Pak Presiden saat ini. Nah itulah mereka bangga-banggakan ketika ada laporan pengaduan masyarakat, walaupun yang dilaporkan itu harusnya Pak Presiden, ya kita tahu diri juga bahwa setidaknya kita tanamkan bahwa kelakuan lu seperti ini nggak bisa. Memang di konstitusi demokrasi Indonesia atau dia contoh di Amerika, biasa kalau misalnya menghina presiden biasa. Bahkan bagi orang Amerika itu kalau misalnya dibilang presiden gila, justru kalau presidennya normal, yang gila itu yang ngomong. Nah di sini saya mau tegaskan juga bahwa teman-teman, memang kan Pak Garda Prabowo kan tidak ingin dipenjara, tapi ingin memberikan sanksi bahwa lu nggak boleh dengan cara-cara seperti itu. Nah, tapi ada beberapa pencari panggung mengatakan bahwa ini adalah kebebasan yang dilindungi. Nah, kok harus dihadapi dengan penjara? Dicontohkanlah dengan Rocky Gerung, enggak. Ini menyangkut adab etika. Nah, bagi kita melaporkan agar masyarakat tahu, walaupun Pak Presiden, saya dapat informasi waktu itu Pak Kapolri mau proses hukum, tapi Pak Presiden tidak mau. Proses apa? Ya bahwa apakah ini kan tanpa harus Pak Presiden datang sebagai alat kelengkapan negara bisa mengatakan apakah Pak Presiden tersinggung. Soal Tio nih? Iya soal Tio. Oke, mau memproses Tio maksudnya? Iya, tapi Pak Ini Presiden informasi dari mana? Jangan sampai fitnah ke Pak ya Kapolri itu nih. ya kami kan punya sebagai kaitannya dengan ini bahwa memang kalau ditanya Orang-orang pada- dekat dengan Polda dan Mabes Polri maksudnya? Ya ini kan yang Garda Prabowo ini kan adalah orang-orang simpatisan Pak Prabowo. Oke. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi menuntut untuk ditangkap itu, ya memang harus ada laporan kepada Presiden. Langsung Presiden langsung melaporkan. Presiden. Bisa Oke. saja dengan pengaduan ini menjadi pintu masuk polisi. Ya. Nah, bahwa ini adalah ketika misalnya Presiden ditanyakan, ya ini merugikan pribadi saya. Tidak harus Pak Presiden, cukup Pak Presiden mengatakan atau memberi kuasa kepada ormas ataupun perangkat negara, baik jaksa atau apa, bisa, itu pernah terjadi. Nah, tapi karena Pak Presiden tidak mau membuat, ya udahlah mengerti gitu. Tapi bukan berarti dengan Pak Presiden tidak melakukan kekuasaannya dia sehingga dikatakan nanti diktator, bukan berarti aspirasi atau kepedulian kawan-kawan Garda Prabowo ini dikesampingkan, tidak. Oke, jadi begini pelan-pelan. Jadi sebelumnya lapor Tio ini mau diproses. Tapi kemudian dengan kebesaran hati Pak Prabowo, ya udah nggak usah. Ya, kami kan lapor dulu. Oke. Nah, pada saat itu dari pihak kepolisian, ya kayak beberapa perkara itu kan ada disampaikan bahwa apakah ini sudah terlanjur masuk sebagai penghinaan kewibawaan kepala negara. Nah, Pak Presiden dapat informasinya, oh enggak, biarkan aja itu kebebasan. Itu berarti Pak Presiden merasa nggak ada masalah. Selesai dong. Ya, tapi kan tidak ada laporan. Makanya selesai dong. Ya, tapi Dumasnya selesai, tapi laporan Polres kan belum. Iya makanya. tidak, Kecuali yang itu. jangan salah mengerti, bukan. Artinya presiden merasa bahwa tidak ada penghinaan. Ya. Ya selesai. Ya, tapi kalimat-kalimat narasi negatif tentang presiden, Iya, kita kalau udah sebagai pemilih presiden Pak Prabowo, sebagai objek menyatakan saya merasa nggak terhina, lo kenapa Anda yang merasa presiden? nggak begitu Pak, juga, Pak Presiden nggak bilang tidak merasa Konstruksinya terhina. Itu loh kira-kira. Presiden Gini, tidak ingin Ferdinand. memenjarakan rakyatnya. Gini Intinya konstruksinya itu. begini. Itu informasi yang disampaikan oleh Bung Farhan. Ray, gini konstruksi Ray. Kalau mengambil pernyataan tadi, maka persoalan besarnya Prabowo tidak akan melakukan delik aduan. Kan gitu? Pernyataan begitu secara hukumnya. Secara hukumnya berarti tidak akan ada delik aduan absolut. Gitu ya, karena dia tidak merasa terhina. Bukan tidak merasa terhina, tetapi tidak ingin memproses rakyatnya. Iya. Harus dibedakan. Oke. Banyak orang merasa terhina Oke, tapi oke. tidak mau mengambil langkah. Oke. Gitu, Pak. Dia poinnya dia mau nunjukin seorang Demokrat lah poinnya. Oke lah, itulah poinnya. Nah sekarang kalau dia tidak merasa terhina, maka dia digeser tadi, misalnya pada laporan Dumasnya Firdaus Aibowo misalnya. Laporan bukan Ya laporan, ya laporan. Itu pun masih bisa dibedakan antara statusnya institusi dengan individu. Masih bisa dibedakan secara hukumnya harus detail kayak gitu. Apalagi tadi disebut oleh Firdaus Aibowo tadi, dia baru mau ikut, gitu ya, dia masuk di situ. Maka individunya belum tentu merepresentasikan SPPG secara menyeluruh. Itu harus ngelihatnya begitu. Apa poinnya? Poinnya begini, secara hukum kita mesti ngelihat misalnya saya akan mengambil begini.
salah satu tesis yang harus kita bangun untuk semua yang ada di sini, termasuk Anda. Gitu ya. Tio itu dilahirkan dari rahim demokrasi liberal. Itu ya. Kata kuncinya itu. Tio itu dilahirkan demokrasi liberal. Lahir dia. Usia 23 tahun. Ya kan? Berarti dia pada 2002. Dia baru lahir. 2002 itu demokrasinya akan berlaku dari 2004 demokrasi liberal. Dan dia merasa perlu meningkatkan pendidikan inklusif. Karena dia lulus dari Fakultas C, lalu dia masuk kemudian filsafat. Lalu dia bilang, dia bicara tentang narasi, dia bicara tentang orasi, dia bicara tentang berbagai macam hal yang satu kata, dia mencoba untuk mengkritisi, menyuarakan apa yang dia lihat. Di situ kelihatan memang ada perbedaan. Perbedaan pertama, narasi dan orasi dia itu terfokus pada soal kebijakan. Tapi begitu dia main-main melipir-melipir sedikit ke persoalan penghinaan, gitu ya, penghinaan, maka harus dilihat kategorisasi penghinaannya. Ada mens rea apa di belakang itu? Ada motif apa di belakang itu? Apa tujuan dia? Misalnya begini, saya punya kucing yang sedang begini-begini, namanya ini. Mens rea-nya harus diuber. Kenapa bicara tentang kucing? Kucingnya ada apa enggak? Kucingnya berpenyakit seperti itu apa enggak? Kalau iya? Kenapa mesti namanya seperti itu? Oke. Itu pertanyaan, kenapa namanya seperti itu? Apa dia tidak punya pilihan nama yang jauh lebih baik secara logis? Sebentar. Saya ingin mendudukan masalah secara fair. Secara fair. Artinya kita ngeliat di alam demokrasi liberal kayak gini gitu ya, mana kritik, mana kebijakan, mana yang merupakan penghinaan, itu memang harus didudukan secara proporsional. Harus benar. Dalam sejarah Republik Indonesia tukang kritik. Ya, dalam sejarah Republik gue tukang kritik. Tapi gue nggak mau masuk ke soal individu. Saya batasi diri saya untuk tidak masuk ke soal individu. Kenapa saya tahu? Karena yang saya kritik adalah soal sistem kebijakan. Contoh paling sederhana. Kalau kita sadar Tio seperti itu dan kemudian tadi Ferdinand bicarain seperti itu, maka Anda semua termasuk Tio itu masuk dalam rentang yang disebut dengan civility war. Civility war. Apa itu? Ruangan ini pernah menjadi saksi ketika saya menjelaskan apa itu civility war. Suatu suasana yang saling celah, saling menghina, saling mencederai lewat media sosial. Itu nggak bisa dihindari. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana dilakukan pendidikan agar civility war itu tidak meningkat menjadi sedemikian tajam. Di Amerika, contoh di Amerika, pendukung yang namanya Demokrat dan Republik itu sudah saling ancam kubunya. Karena civility war-nya demikian tajam. Itu bisa dilihat dari laporan Pew Research, bisa dilihat dari Gallup, lihat dari nama Washington Post, bisa lihat dari USA Today, dari semacam-macam. Menunjukkan itu. Indonesia mencoba ikut. Indonesia masuk ke dalam wilayah itu. Persoalan pokoknya adalah apakah dengan menyebut satuan, sorry ya, nggak enak saya nyebutin ya. Bisa disebut, udah ngerti orang. Itu masuk dalam etika dan adab seperti Anda bilang. Seperti Anda bilang. Lalu kemudian Anda menyebut dengan nama kucing seperti itu. Itu apa yang masuk etika dan adab? Dalam perspektif civility war, itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi begitu masuk dalam perspektif Anda anak filsafat, kata kuncinya anak filsafat, maka Anda berhadapan dengan nilai. Nilai yang Anda pelajari di filsafat. Nilai apa yang Anda sedang pelajari? Itu persoalan besarnya. Sebagai orang yang berlatar belakang pendidikan akademik. Kata kunci berikutnya adalah, ini kajian berikutnya. Mari kita lihat sekarang dalam 3 perspektif. Filosofi apa yang hendak disampaikan oleh Tio ketika dia menyampaikan SPPG adalah satuan. Sudah. Lalu kemudian dengan memberikan nama kucing seperti itu, sudah selesai. Lalu kemudian dia dapat balasan. Dapat balasannya adalah kami memberi makan. Anda cuma orasi. Dibaliknya dengan meme monyet. Ya. Ada seorang pejabat begitu, sekarang pejabatnya sudah tidak menjabat lagi. Itu persoalan pokoknya. Kalau di sana tidak punya etika atau adab, kenapa Anda sebagai pejabat jika tidak menunjukkan etika dan adab? Itu bagian konfliknya menjadi, ini menarik konfliknya. Segitiga dia. Antara netizen dengan netizen, antara netizen dengan yang namanya pejabat. Nah, mari kita lihat sekarang. Di antara netizen dengan netizen muncul persoalan besar. Apa yang dilakukan oleh Garda Prabowo dalam bahasa sosiologi ini yang disebut dengan mobilisasi lehal. Mobilisasi apa? Lehal. Jadi ada semacam kekuatan hukum yang bergerak di belakangnya karena kebetulan dia punya akses yang bagus ke sarana hukum. Okay. Ini terjadi di era Joko Widodo.
Terjadi di era Joko Widodo. Yang kemudian Iksan Industri menyatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan enak ke kanan kiri. Hukumnya, perspektifnya menjadi Karena punya akses. punya akses, dan kemudian memang sistemnya menyatakan ayam the law. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 palsu menempatkan presiden sebagai ayam the law. Palsu dia. Ya, karena memang kajian Komisi Konstitusi ngomongnya begitu, bukan Iksan Indonesia yang ngomong. Nah, di situ membuktikan ketika presiden memanfaatkan posisinya sebagai ayam the law, dia ngalir ke bawah, Aiman. Air mengalir dari atas ke bawah. Ayam the law-nya itu mengalir ke bawah. Ayam the king-nya mengalir ke bawah. Polisinya, menarik di sini. Polisinya mungkin pertanyaan, apakah polisi dia merupakan bagian dari sarana menegakkan keadilan atau menjadi alat kekuasaan? Kritik besarnya ada di situ. Itu juga tidak dijawab. Berikutnya pertanyaan besarnya. Partai politiknya itu berperan apa enggak dalam rangka menegakkan rasa keadilan masyarakat? Itu juga pertanyaan. Nah, pada saat yang sama, ini menarik di sini. Politiknya terkonsentrasi pada partai politik. Bisnisnya terkonsentrasi pada oligarki bisnis. Apa dampaknya? Semua masyarakat marginal ke bawah habis. Muncullah kritik Tio. Repotnya Tio tidak bisa membatasi diri. Mana logika-logika akademik berbasis nilai-nilai yang benar, mana logika akademik yang isinya adalah sudah penghujatan dan penghinaan. Itu problemnya di situ. Nah, contoh-contoh tadi yang saya bilang itu menggambarkan ini butuh peran pemerintah yang menunjukkan keteladanan. Sepanjang pemerintahnya, sorry to say, Iksan Indonesia menyatakan pemerintah ini kerjanya nyangkal. Menyangkal atas apa yang muncul di masyarakat. MBG itu kesalahan di mana? Bukan di soal angka. Tapi secara sistemik struktural salah dia. Kenapa? Karena dari posisi perencanaan, bagaimana kemudian membuat rancangan, bagaimana membuat ekosistem, sampai pada angka dan evaluasi, nggak beres. Sampai muncul kritik masyarakat. Ngapain polisi ikut ngurus MBG? Ngapain tentara untuk ngurus MBG? Lu ngurus aja soal hukum, lu ngurus aja soal ketahanan negara. Sampai itu kritik tajam. Artinya dalam bahasa yang sederhana, kalau kita mau ngambil proporsional atas posisi kritik-kritik yang disampaikan oleh Tio dan kawan-kawan, kita mestinya jangan nyangkal. Terakhir, ini menarik. Teman-teman sekalian, UGM berada di titik nadir. Setuju tidak setuju? Maksudnya? UGM berada di titik nadir dalam kasus ijazah. Titik terbawah. Titik nadir. Oke. Dalam posisi ijazah. Kenapa? Loh, Anda bisa lihat pada kasus Roy sama Tifa. Kenapa mesti sepanjang itu repotnya masalahnya? Cuma persoalan ijazah. Tapi terus digulung habis-habisan walaupun formatnya untuk tujuannya macam-macam, terserah. Tapi minimal ada reputasi dan kredibilitas UGM yang dipertaruhkan hanya untuk persoalan ijazah. Satu, maka dia berada di titik bawah. Tio, pertanyaan besarnya, dia bagian dari sivitas akademik atau kemudian dia cuma sekedar bagian dari kelompok mahasiswa yang kemudian selesai dalam rangka mengungkit kembali nama UGM sebagai kampus rakyat. Kan mereka menyebut diri sebagai kampus rakyat. No, saya menjadi pusat studi studi ekonomi kerakyatan di UGM 5 tahun. Jadi saya ngerti bagaimana budaya teman-teman di sana. Yang saya mau sampaikan adalah ketika UGM dalam posisi begini, ini kelembagaan analisisnya secara politik. Bagaimana cara UGM mengangkat? Kalau sementara pada kasus ijazah palsu, dia sudah sulit dipercaya dan kemudian reputasi akademiknya menjadi sedemikian rupa. Muncul nama Tio. Mainkan itu semua. Kebetulan Tio-nya dididik di mana? Ketahuan. Dia main dengan Ainun misalnya, gitu ya. Dia main filsafat seperti itu. Lalu kemudian tersebutlah nama Setio Sularso, tersebutlah nama misalnya Andika, misalnya begitu. Muncul pertanyaan, emang aktivis harus miskin ya? Kan itu pertanyaan, memang aktivis harus miskin? Stigma yang mau dimunculkan oleh masyarakat Indonesia, aktivis atau politisi itu harus miskin. Oke? Muncul pertanyaan, oh iya, Fortunernya dari pinjaman. Dari konstruksi kayak gitu, kita punya masalah. Malah salah pertama adalah kultur hukum kita berantakan. Satu. Kultur hukum kita berantakan. Kenapa? Karena hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Strukturnya nggak beres. Kenapa? Karena strukturnya ada tersedia untuk buka jalan, tapi berujung pada rasa ketidakadilan.
Substance nggak beres karena berpihak ke dalam posisi tadi, politik digeser kedaulatan rakyat kepada partai politik, bisnis digeser kepada oligarki bisnis. Itu yang tadi Ferdinand ceritakan soal batu bara. Sampai kayak gitu. Itu kan soal pertarungan kuat antara pemegang konsesi dengan pemerintah. Kita bicara oligarki setelah pas jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali saat lagi. Oligarki setelah ini.